Perkenalkan, nama saya Yola Kesia Keno, mahasiswa dari jurusan Arsitektur Angkatan 21. Bagaimana cara membentuk jati diri manusia yang solutif, bukannya disintegratif? Nah, dari pengertian disintegratif itu sendiri, yaitu merupakan sifat yang memecah belah, yang buruk. Nah, bagaimana cara membentuk jati diri manusia itu yang supaya solutif? eh Caranya itu dimulai dari kita menghargai pendapat orang lain, terus juga menghargai orang lain, terus juga kita menghormati satu sama lain. Karena kebanyakan orang-orang yang mempunyai sifat disintegratif cenderung mereka tuh selalu memaksakan kehendak orang lain dan berpikir bahwa mereka tuh adalah orang yang paling benar dan pendapatnya harus selalu didengarkan. Kedua, jelaskan komunikasi seperti apa yang mampu memelihara kehidupan dan mana pula komunikasi yang dapat menghancurkan kehidupan. Namanya komunikasi itu di mana-mana itu selalu dua arah ya, antara A dan B, B dan A. Tidak ada yang kayak A cuman ngomong sama B tapi B-nya tuh yang diam aja. Nah, komunikasi itu sangat penting ya, terutama buat kita sebagai makhluk sosial. Untuk komunikasi yang memelihara kehidupan itu komunikasi yang baik itu seperti eh menghargai, kayak tidak berkata kasar, terus juga ucapannya itu dapat dipertanggungjawabkan, baik, sopan, jadinya tuh enak gitu loh. Untuk komunikasi yang dapat menghancurkan kehidupan itu bisa berupa seperti kita mencela orang lain, menghujat, terus juga memfitnah, ya berkata-kata kasar itu juga salah satu sekian dari banyak hal ya yang dapat menghancurkan kehidupan, karena ucapan tersebut itu tidak baik, terus juga sangat jahat dan dapat menyakiti hati orang yang mendengarkannya. Lalu jelaskan manusia seperti apa yang bertanggung jawab dan manusia seperti apa yang tidak bertanggung jawab. Manusia yang bertanggung jawab itu cenderung jika mereka salah, mereka akan mengakui kesalahan yang mereka perbuat, lalu juga mereka akan bertanggung jawab untuk dan berusaha juga untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka perbuat. Sedangkan manusia yang tidak bertanggung jawab, mereka cenderung untuk lari dari masalah ketika mereka salah melakukan. Kedua juga mereka cenderung untuk menyalahkan orang lain ketika hal yang mereka perbuat itu gagal atau berantakan. Bagaimana teisme mampu menjadi solusi bagi krisis kemanusiaan dan menjadikan dunia yang lebih baik? Sebenarnya pertanyaan ini cukup sulit untuk dijawab karena untuk teisme dan ateisme itu juga isu yang cukup sensitif. Tetapi saya mencoba menjawab bahwa berdoa atau percaya terhadap Tuhan itu sama seperti kita mengharapkan sesuatu. Jadi ada sebuah uji coba eksperimen terhadap tikus, karena tikus itu juga mempunyai kecenderungan yang sama dengan manusia. Jadi mereka sering dijadikan subjek uji coba. Jadi tikus itu, anggap aja tikus A. Tikus A ini sengaja ditenggelamkan oleh manusia untuk melihat sejauh mana tikus yang ditenggelamkan itu dapat bertahan. Pada uji coba yang pertama, tikus itu hanya bisa bertahan selama beberapa menit, habis itu diangkat. Kemudian setelah beberapa minggu kemudian, tikus tersebut ditenggelamkan lagi. Bedanya, tikus ini bisa bertahan sampai berhari-hari, bisa berjam-jam. Nah, itu akibat karena dia yakin bahwa dia akan diselamatkan sama seperti uji coba yang pertama. Nah, dari sini kita juga bisa melihat bahwa harapan itu atau kemampuan kita untuk percaya terhadap Tuhan itu bisa disamaratakan sama harapan itu sendiri. Jadi semakin kita berjuang dan berharap supaya dunia ini lebih baik, pastinya hal itu bisa saja terjadi karena kekuatan harapan itu benar-benar luar biasa, sampai tikus yang awalnya cuma 5 menit bisa bertahan sampai berjam-jam, bahkan berhari-hari. Jika tikus saja bisa, kenapa kita sebagai manusia tidak bisa
mencontoh dari kejadian seperti itu, tentunya kita lebih baik dong dari tikus-tikus tersebut. Jadinya ya pastinya kita juga bisa menjadi diri dan pribadi yang lebih baik dengan kepercayaan terhadap Tuhan yang di atas. Ya, sekian dari saya, terima kasih.